Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafadifa Saira dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, topik penelitian untuk tugas presentasi. Jadi topik yang saya ambil itu adalah analisis dan perancangan website WKWK Japan menggunakan metode user centered design. Jadi sebelumnya ini ada penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu yang telah dilakukan itu adalah yang pertama itu adalah penerapan metode UCD User Centered Design pada e-commerce Putri Intan Shop berbasis web yang ditulis oleh Intan Sandra Yatana Saputri dan teman-temannya pada tahun 2017 menggunakan metode User Centered Design. Dan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah penjualan yang masih konvensional itu masih mengalami masalah dari penjualan barang dan pasarnya juga lebih luas. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah pengaksesan informasi yang masih belum tersampaikan oleh pengguna dan untuk mengatasi hal ini tuh mereka melakukan atau merancang sistem dengan memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua itu adalah analisis dan perancangan UI UX dengan metode user centered design pada website DLU Ferry oleh Bima Kavanu tahun 2020. Menggunakan metode user centered design juga, itu dia tuh merancang sebuah sistem yang nantinya membantu masyarakat dalam mengakses sebuah informasi, seperti halnya pada penelitian yang dia buat, yaitu adalah merancang sebuah website untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai DLU Ferry. Seperti itu. Lalu, yang selanjutnya adalah latar belakang dari penelitian yang saya lakukan ini sendiri, yaitu adalah tentang WKWK Japan. WKWK Japan itu jadi sebuah workshop bahasa Jepang yang menyediakan materi pembelajaran bahasa Jepang online secara gratis untuk keperluan pelajar maupun untuk orang-orang yang bersiap-siap untuk melakukan magang di Jepang. Jadi berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, itu didapatkan ketidakpuasan yang dirasakan oleh pengguna website tersebut. Maka dari itu, penelitian ini saya lakukan untuk merancang ulang website WKWK Japan menggunakan metode user centered design. Dan apa sih sebelumnya untuk metode yang saya lakukan itu adalah user centered design. Jadi metode itu berfokus kepada penggunanya sebagai pusat pengembangan sistem. Jadi dalam user centered design ini ada 4 tahap, yaitu adalah menentukan context of use. Jadi itu tuh menentukan siapa yang akan memakainya, bagaimana pengguna akan memakainya, dan pokoknya tujuan penggunanya deh. Jadi siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut gitu. Dalam kasus ini WKWK Japan. Lalu di sini ada men-specify requirement atau menentukan requirement. Jadi di sini tuh apa saja yang diperlukan oleh pengguna tadi itu akan dispesifikasi di sini. Setelah itu ada desain sistem juga. Desain sistem ini adalah proses untuk perbaikannya lah bisa dibilang. Jadi pada desain sistem ini akan dibuat perancangan pada website WKWK Japan yang sudah diperbarui. Setelah itu ada evaluasi untuk mengukur kepuasan pengguna atau tingkat kegunaan sistem oleh pengguna. Nanti akan dilakukan survei juga untuk mengukur tingkat keberhasilan perancangan ulang ini. Setelah itu ada sistem usability scale. Ini adalah yang digunakan untuk mengevaluasi website yang telah dirancang ulang tadi, yaitu metode ini tuh terdiri dari 10 pertanyaan, yaitu 5 pertanyaan positif dan 5 pertanyaan negatif, dan pengguna tuh dapat mengisi 10 pertanyaan tersebut dengan skala 1 hingga 5. Kemudian skor tersebut akan dihitung menggunakan formula dari sistem usability scale, yaitu ini. Itu adalah skor rata-rata, yang X di atas ini adalah skor rata-rata, lalu sigma itu adalah jumlah skor sistem usability scale, dan N adalah respondennya. Lalu ini adalah masalah utamanya, alasan saya melakukan penelitian ini, dan urgensinya apa. Jadi setelah dilakukan tadi wawancara dan juga sistem usability scale ke user WKWK Japan, didapatkan skor sistem usability scale seperti ini. Dan didapatkan berdasarkan 15 responden yang telah mengisi survei, itu didapatkan nilai rata-rata 44. Nah, 44 ini termasuk dalam grade F dan poor.
dan tingkat acceptable-nya tidak acceptable. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa website WKWK Japan ini tidak dapat digunakan atau tidak enak untuk digunakan istilahnya. Setelah itu, ini adalah hasil wawancaranya juga. Di sini ada 3 pertanyaan yang dilakukan, yaitu adalah bagaimana tata letak pada website WKWK Japan, dan responnya adalah tata letak itu belum tertera dengan rapi dan terlalu banyak informasi yang diberikan secara bersamaan. Lalu, bagaimana penggunaan font dan warna pada WKWK Japan, ukuran font belum konsisten, dan pemilihan warna kurang kontras sehingga menutupi beberapa fungsionalitas website. Dan yang ketiga adalah apakah website WKWK Japan sudah memenuhi kebutuhan untuk belajar bahasa Jepang. Hasil yang didapatkan dari wawancara itu adalah fungsi kuis di website sulit ditemukan dan tidak mengeluarkan nilai. Dan ini adalah solusi yang saya tawarkan. Pertama, solusi yang saya tawarkan itu adalah perancangan ulang menggunakan metode user-centered design, dan pada metode user-centered design tadi sudah disebutkan bahwa tahapnya itu adalah specify context of use dan juga specify requirement, dan ini adalah hasil dari tahap tersebut, yaitu adalah user persona. Di sini user personanya adalah Ucup F, dan dia itu adalah pelajar yang tertarik untuk mempelajari bahasa Jepang dan budaya Jepang. Ia juga berharap bisa bekerja di perusahaan Jepang nantinya. Dan apa yang ia butuhkan adalah kemudahan dalam mengakses website, materi, dan kuis pembelajaran bahasa Jepang yang lengkap, informasi mengenai magang di Jepang. Selain itu, ada pain points-nya juga. Di sini adalah kesulitan yang dialami oleh Ucup ketika menggunakan website WKWK Japan, yaitu adalah menu terlihat berantakan, kesulitan untuk menemukan materi yang ingin dipelajari, lalu tampilan kuis tidak enak dilihat, dan ada beberapa fitur yang tidak berfungsi. Lalu di sini adalah ada ekspektasi Ucup terhadap website WKWK Japan, yaitu adalah mencari materi di website menjadi lebih mudah, dan fitur kuis berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah tahap desain sistem dari metode UCD. Ini adalah perbaikan yang akan saya tawarkan. Lalu di sini ada halaman yang akan diperbaiki, yaitu halaman beranda. Di halaman beranda itu akan diubah navbarnya, warna search barnya, list materi, dan juga icon buttonnya. Lalu pada halaman kuis itu akan diubah tata letak kuis, menambah penilaian, dan juga mengubah tampilan pengerjaan. Lalu dan terakhir ada halaman materi. Di halaman materi itu akan dilakukan perubahan terhadap list materi, menambahkan filter kategori, dan juga menambahkan search bar. Nah, ini adalah hasil dari desain sistem yang telah diperbaiki. Ini adalah halaman beranda. Halaman beranda ini sudah diperbaiki menjadi lebih modern, dan juga informasinya tidak langsung diberikan secara bersamaan. Jadi, yang dipampang di halaman beranda itu adalah informasi mengenai website WKWK Japan, lalu reference untuk pergi ke halaman about-nya WKWK Japan untuk orang yang ingin mengetahui lebih banyak tentang WKWK Japan. Lalu, yang utamanya itu adalah daftar kegiatan agar si user bisa menemukan informasi mengenai apapun tentang Jepang. Yang dibutuhkan seperti informasi magang ataupun kegiatan-kegiatan dari WKWK Japan itu sendiri. Lalu, selanjutnya adalah ada materi terbaru, materi yang paling update dari WKWK Japan. Seperti itu, agar pengguna bisa tahu mana materi yang belum ia pelajari, seperti itu. Lalu di sini adalah fitur halaman materinya. Di sini sudah ditambahkan search bar seperti di atas pada cari materi, jadi user dapat mencari langsung materi yang ingin mereka pelajari sehingga mereka tidak kesulitan lagi. Seperti contohnya jika user ingin mencari sebuah tabel untuk huruf, katakanlah huruf katakana, itu bisa langsung cari materi, ketikkan saja katakana lalu tekan enter. Nanti hasil pencariannya akan muncul di bawah. Jika user tidak tahu ingin mencari materi apa, user bisa mencari materi berdasarkan kategori. Jika kategorinya nanti ini diklik, itu nanti akan muncul sebuah subkategori. Dan nanti muncul subkategori seperti di sini. Contohnya adalah hasil pencarian untuk kategori bahasa Jepang untuk kerja. Dan ini adalah subkategorinya agama, cinta dan gaul dengan orang Jepang, lalu masakan Jepang. Itu merupakan subkategori dari bahasa Jepang untuk kerja. Lalu selanjutnya adalah halaman kuis. Halaman kuis ini sudah diubah tampilannya agar kuisnya itu disortir menggunakan tingkat kesulitan, yaitu seperti N4, N5, atau N3. Lalu di sini ada tampilan kuis juga sudah diperbarui agar terlihat lebih modern supaya user dapat lebih nyaman dalam mengerjakannya. Lalu di sini ada hasil evaluasi. Hasil evaluasi ini dilakukan berdasarkan
desain atau rancangan yang telah dibuat pada penelitian ini. Dan sistem SUS-Study diberikan 10 pertanyaan SUS-Study diberikan kembali kepada pengguna WKWK Japan untuk mentes rancangan yang baru ini, dan didapatkan hasil 81,16 rata-rata dari 15 responden yang menunjukkan nilai A dan grade dan dengan adjektif itu excellent atau good, dan tingkat acceptable-nya itu adalah acceptable. Dan kesimpulan yang bisa diambil adalah berdasarkan penelitian menggunakan UCD dan evaluasi menggunakan sistem usability scale, ditemukan peningkatan tingkat kegunaan website WKWK Japan yaitu sebesar 37,16 pada skor sistem usability scale. Hal tersebut membuktikan bahwa tampilan website WKWK Japan yang baru berhasil memenuhi kebutuhan pengguna. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.